nek ngene engko gur jadi artikel repot. Siap, Lene, siap. Manajemen menggunakan pada lembaga pendidikan bagi penghayat aliran kepercayaan digerobokan. Misalkan hanya begitu saja cukup nggak, Prof? lamu keadilanmu ngembi. Kan intimu adalah mendapatkan layanan Ya, layanan keagamaan yang sama nek cara nun itu kita. betul. Karena itu kan ada mata pelajaran agama, tapi mereka dapat Islam gitu loh. Bisa diterima itu. Topeng emasnya berarti dihapus dalam Jadi topeng mas nanti aliran kepercayaan kabeh isinya. G. Jadi Penghayat disertasi aliran dan luas kok ono kebatinan ya dibahas gitu loh. G. Siap, Prof. Digerobokan dalam Gerobokan kan banyak mewujudkan keadilan. keyakinan-keyakinan itu ya iya. Banyak, Prof. Makanya itu disertasi pas itu nek topeng emas nanti topeng perak sopo garap gitu. Ya, Terlalu ya, kecil ya. gitu loh. Siap. Clear ya? Disertasimu biar bahana lah. Tidak Aliran kiri. tidak sempit gitu loh. Ini kalau artikel mungkin cukup ya untuk artikel topeng emas itu. Khawatir datanya melimpah atau garap no loh. Atau Siap. topeng emas datanya hanya sedikit kok bingung mentok sana mentok sini anda. Bosen ngono loh. Ya. Berkui itu saja tanya sana itu aja. Sana sini itu aja. Clear ya? G. Begini wes clear gini. Digerobokan dalam mewujudkan keadilan apa kesetaraan, Prof? Oke, justice. Jadi equity kalau equal itu podo kabeh wong podo mbok kaya miskin dikai podo. Nah, equity itu adalah tergantung kebutuhan. Ngono lho. Bisa diterima? Bisa. Ora umpamane iki kan aku kaya miskin tak kei 5.000 kabeh utawa 1 juta atau gede cilik tak kei 1 juta. Lah sing bahaya agak itu Padahal kebutuhannya beda. 5 tahun, nah padahal kebutuhannya beda. Itu equity namanya, bukan equal, equilibrium, imbang bukan. Nah, setara kan emang imbang ya. Iya. Wes pakai aja, pakai register atau nomenklatur secara nasional aja berkeadilan. Siap, Prof. Karena keadilan jadi tuntutan sekarang ini demo-demo tentang keadilan. Tapi sampean mendemokan terkait layanan bagi penghayat Al-Quran. Ojo ke penghayat Al-Quran, penghayat kepercayaan, aliran kepercayaan. Enggak aliran nanti dicek ya, apakah yang secara formal itu namanya aliran atau apa. Clear, nanti tetap siap kata nanti sambil jalan fit ya. Siap. Oke, sekarang rumusan masalah. Bagaimana sejarah penghayat aliran kepercayaan di masyarakat gerobokan gitu ya. Oke. Di masyarakat. Jadi kowe engko golek mendeskripsikan sumber-sumber sejarah. Golek Betul. sejarah, ada berapa aliran sejarahnya gimana. Nanti kalau alirannya umpama pakaian golek sing gede wae di pembatasan masalah. Jadi Bayangan saya juga yang terdaftar di Kesbang, Prof. Jadi kan ada beberapa oke. memang. Oke, nanti Nah, itu ada yang subbab namanya pembatasan masalah, dibatasi di situ. Jadi oke. penghayat aliran kepercayaan dalam penelitian ini adalah yang secara resmi tercatat di administrasi apa, kepemerintahan Ya. dalam Kementerian Agama apa lah yang mencatat itu. Rumusan masalah nomor 1 clear. Bisa diterima? Cek.
Bisa, Prof. Bayangke sumber sumber datanya ono ya, tokoh-tokoh tiap aliran nanti sejarah kapan secara lisan. Insya Sejarah itu Allah bisa, Prof. sejarah itu kronos, kronos itu waktu. Waktu itu berarti berbasis kalau aliran ini begini-begini oleh siapa, di mana, bagaimana sampai ketemu ngono. Ya. Oke, bagus. Beberapa tokoh saya kebetulan sudah prasurvei ya, artinya sudah Hmm, komunikasi hmm, dan ada data sumbernya juga ada, Prof. bagus itu. Ya udah bagus. Artinya kan clear ya. Ini udah menguk-menguk di meja makan. Oke, nomor dua. Saiki nomor dua adalah bagaimana implikasi putusan MK. Maksudmu adalah bagaimana pelaksanaan putusan MK dalam pendidikan. Prof. Heeh, betulkah? Sebenarnya, nggih, Maksudmu adalah bagaimana? sebenarnya Ya udah lanjutkan nggih, dulu. Lanjutkan dulu. bagaimana eh, maksud saya terkait dengan putusan MK ini, apakah kemudian ada apa ya, Prof, kontribusi ke dalam pendidikan gitu, Prof, Maksudmu sejak kan tahun implementasi, 2016 ini. maksudmu implementasi putusan MK pada bidang pendidikan gitu toh? Nggih. Berarti podo karo nomor loro. Nah, nomor telu rumusan masalah. Hmm. Iya, hampir Kan sama, Prof. Sama, sama. sama toh? Wes Nggih. ketemu iki bahwa ini adalah makhluk yang sama. Clear ya? Oke, Nanti siap. disusun makhluk yang sama. Saiki, Dua dan tiga. nomor tiga. Ini nggonku lho iki dibuang sik wae. Katakanlah ini jangan dianggap dulu. Oke. Bagaimana implementasi manajemen pendidikan inklusi ini podo karo nomor 23 tadi. Manajemen adalah implementasi, manajemen adalah efek atau pengaturan MK dalam pendidikan. Ya, Oke. sama, sama sih, Prof. Cuman Terus maksudnya yang nomor 4 itu bagaimana kemudian realita digerobokan. Maksudnya, apakah kemudian di gerobokan itu sendiri sudah ada manajemen pendidikan inklusif, mulai dari aturannya, kan gitu, Prof. nomor loro berarti masuk nomor 23 aturane, pelaksanaane. Engko ngono kan datamu. Kalau 2 3 misalkan secara umum itu susah ya, Prof ya. Umum karo khusus apa maksud? Dan aku harus membongkar ini. Kita memang harus dibongkar begini. Jadi nanti ketika sudah dibongkar begini, nulis latar belakang gampang. Wis kayak rondong-rondong kelihatan jelas. Bab 3 jelas gitu loh, Fit. Oke. Nomor sekarang rumusan masalah nomor 3 katakanlah. Ini kurang. Ini pakai siji ya. Ya, Saya kira nomor 3 apa? Apakah gini? Nanti kan gini, Fit. Jadi ada sejarah, kemudian ada pelaksanaan untuk masukkan memberi layanan keyakinan itu di sekolahan. Berkuwi kan mungkin ono apa? Masalah, ono apa gitu loh. Sebenarnya ke dalam manajemen apa sih gitu, intinya gitu. Ataukah ada terkait rekrutmen guru, pengadaan gurunya. Wong ora enak guru sing saka penghayat kuwi piye carane ngajare. Mata pelajaran kuwi ya rung ngono ta. ya, Lah kowe bagaimana arep nang masalah? ndi? Arep golek apa? Kendalanya gitu ya, Prof. Jadi Untuk, engko dari SDM, dari peraturane, SDM ya rekrutmene, dari peraturane, kan ngono ta? ya,
dari pelaksanaan saprase liyane do ono anu apa tempat ibadahe untuk latihan layanan, tapi untuk itu nggak ada. Harus yang gunung sik semedi golek watu mbone ngono lho. Baik. Piye? Piye? Kemarin tuh bayangan saya begini, Prof. Nggak apa-apa kita terjemahkan Nomor bayanganmu. Oke, nomor dua itu bagaimana kemudian teman-teman penghayat ini ketika ada putusan MK kan gitu. Memang sesempit itu sih. Bayangan saya tuh hanya membayangkan apakah kemudian ada putusan MK ini berimbas positif terhadap aliran kepercayaan yang ada di Kabupaten Grobogan kan gitu. Oke, Baru berarti ini tiga, tidak oke, maaf tak oke, putus. Berarti tidak dilihat dari sudut pandang lembagane, tapi dilihat dari penghayate. betul. Saiki Baru nggak apa-apa. ketiga Ini dan kan keempat, nomor 2 ini wis lembagane. oke. Nomor 3 masyarakate. Nomor 4 apa penghayate? Nomor 3. Jadi Nomor tiga itu sudah cenderung ke lembaganya. enggak, maksud saya tadi ketika kamu ingin melihat bagaimana apa sikap sikap penghayat ini terhadap regulasi apa ngono wae MK tadi. Jadi Nah, itu kowe maksud saya baru itu, Prof. Jadi dari kalau satu itu kan baru sejarah saja. Dua itu hmm, lalu bagaimana eh, para penghayat ini ketika ada putusan MK kan gitu. Apakah mereka memiliki gerakan-gerakan tersendiri atau kemudian mereka juga punya kebijakan yang terkait dengan pendidikan misalkan. Kan harus ada apa ya Prof imbal balik antara lembaga pendidikan sendiri dengan penghayat kan gitu bayangan saya. ya sudah ini aja. Jadi sudut pandangnya satu dari sejarah, kedua lembaga pendidikannya, ketiga pemeluknya. Ya, ya. Piye? Ben genah lho, kowe Ya, engko kerjamu kena pemeluknya berarti wawancara karo pemeluk semuanya. Jadi iso sikap, iso ini gitu toh. oke Prof. Iso terhadap layanan pendidikan, terhadap MKNE. Jadi pemeluk ini dari aspek pemeluk ini kamu bisa kemana-mana. Bagaimana dia melihat kepada pendidikannya, melihat ke peraturan MKNE, melihat ke apa nih lagi Ya hubungan sosialnya atau mungkin hubungannya soal sosialnya gitu. kepercayaannya itu Prof karena sependek yang sudah saya ketahui hari ini mereka juga membuat semacam motin di setiap kecamatan itu loh Prof untuk orang-orang yang meninggal kan gitu. Maksud saya kemarin soal yang Prof sampaikan bagaimana kita multidisiplin ilmu ya. Sosial dari sudut pandang pendidikan itu juga kita teliti di nomor dua ini gitu Prof. Oke, oke, nomor 2 clear. Fit, itu terkait nomor 1, 2 clear ya ini ya. Biar kita nggak bolak-balik. Saiki karek iki dari sudut pandang pemeluk. Nomor 2 anggap baik ini ya. B. Bisa, Oke, bisa diterima. Nomor bisa. 1 sejarah. Nomor 3 Oke, bagaimana pemeluk. ya. Oke, bisa diterima. Oke, oke. Bagaimana pemeluk ini melaksanakan gitu toh? Ngono? Aliran kepercayaan apa sikap sing anu? Atau Sikap. kedua-duanya dalam pelaksanaan itu ada sikap. Sikap mungkin perlu. Sikap perlu. Penghayat kepercayaan bagi pemeluknya. Pemeluk intinya apa? Apa? Yang baku itu pemeluk atau pengikut. Nah, pemeluk iya peluk, nah pengikut ikut-ikutan. Penghayat itu buatan sih. Penghayat. Eh, penghayat ya. Istilah mereka. Bagaimana pelaksanaan kepercayaan, pelaksanaan aliran ya. Berarti Oke. gini ya, pelaksanaan aliran kepercayaan bagi penghayat ya. Gini kah? Ya. Bagi penghayat.
dalam masyarakat kan. Kan nanti ada kesulitan itu, Fit. Banyak kesulitan nanti. Kesulitannya orang enek komunitas, kon nganggo jilbab harian di masyarakat. Mana loh? Ya, Ada 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 perkembangannya, ada mutin-mutin, tapi ada kesulitannya. Nanti anu mungkin di situ areanya bisa diterima. bisa, Prof. Ini tergantung kowe wong sing garap kowe udah aku. Iya. Oke. Nah, baru yang terakhir itu bayangan saya di soal pendidikannya, Prof. Kan gitu. Pendidikan wis kowe gojek enek-enek wae luas ini. Bagaimana pelaksanaan atau implementasi MK ini? Mana tak? Oke. Tasi MK ini terhadap pengakuan hak pendidikan dalam sistem pendidikan digerobokan gitu aja sama ini. Siap. Eh? Oke. Ini tak? Tapi arahnya ke Iki kan sepodo tapi tau, Fit. arahnya sama. Nah iya, kayak dadi telung rumusan masalahnya nih. Ana liyane. Aku manut wae. Sing garap koyo Kendalanya tadi, Prof, mungkin kowe arep papat, ora apa-apa. Tapi kendala tadi kan bagaimana pelaksanaannya nek kendalane engko. Karena apa oh, iya, iya. data pelaksanaan ini mesti ono kendalane, ono khawatir kok data pelaksanaan kuwi ulang lagi dalam ini ada pelaksanaan ini ada kendala begini gitu. Ya, Nanti tiga. nanti kendalamu masuk di sini aja jadi data dalam pelaksanaan kendalanya. Baik-baik. Jadi hanya tiga, Prof. Telu Sudah wis apik cukup. nabi ya telu telu ya. Nomor yang bagus itu tiga kok, nabi empat ya. Siap. Oke, clear fit. Clear, clear, Bapak. Arahnya jelas ya, respondennya jelas, Sudah. identitas identitas datanya jelas, area perumusan masalahnya jelas, tidak overlap gitu ya. Oke. Oke, Insya Allah udah ada datanya, Prof. Udah. mantap. Itu nek data melimpah itu mempercepat anu disertasi. Data melimpah ada tiap saat, mudah diakses gitu ya. Aja Oke. data melimpah adanya setahun sekali. Ditunggu tahun itu, nunggu setahun nggak jadi anu eventnya. Nunggu 2 tahun. Nggak jadi lagi nunggu 3 tahun rapet. Nggak repot ya. Clear fit. Nanti langsung yang sudah kita bahas, Mas Sabar sama Fitrial atau hari ini kita selesaikan langsung segera membuat latar belakang. Langsung membuat latar belakang untuk bab 1. Minimal 15 halaman. Nanti gitu. Nek kuwi wis siap kabeh lagi ketemu. Ojo ketemu aku nek kuwi urung siap. Oleh-oleh kuwi ketemu aku. Jadi ketemu orangnya bagi saya nggak penting. Ya, Oke, Prof. nggak penting ketemu orangnya, tapi ketemu produknya yang penting. Clear. Ini di catat fit ya. Tapi ini bukan harga mati. Engko nek kowe punya alasan tertentu relatif lebih jelas, relatif lebih meaningful, relatif lebih bagus ya dirubah, enggak apa-apa. Tapi lebih itu bukan pandanganmu sendiri, kita diskusi. Engkau kowe ngomong lebih jebule ketika kita diskusi tidak lebih ternyata kurang gitu. Artinya semakin banyak kepala semakin bagus itu ketika dipikir banyak kepala daripada satu kepala. Gitu ya. Oke. Siap, Prof. Terima kasih. Ya, segera iki wis ndek kerjaan dhewe. Iki dirampungke bab 1 nih. Ikuti buku panduan outline-nya. Di samping nanti saya kasih. Kemarin simetrisitas sudah saya kirim di file ya, filenya. Yang Excel itu bab siji isinya apa, dua apa, sudah ya. Belum kata si Prof. Ayo, belum lali. Tak Kira kirim kata di si.
Tak kirim di sini ya, di chat ya, nanti di download ya. Siap. File simetrisitas. Bisa kita buka. Ini di mana ini simetrisitas di objek? Oke. Biar nggak lupa saya kirim dulu. Iki film file yang buat. Memang di awal-awal yang teman-teman penyamaan persepsi itu yang lama. Kalau sudah sama, arahnya sama, baru nanti kita kerja mandiri-mandiri. Digital, mengubah cita-cita awal enggak, mimpi awal enggak. Hmm, nanti interaksinya berarti terkurangi kan, Prof? Terkurangi kata interaksi itu nggih. Ya gini aja, Maksud saya kan pembelajaran interaktif gitu tuh. Ini nggih, Pak, nggih. Oh gitu. dalam optimalisasi pembelajaran interaktif pada kitab Kening dengan media digital gitu. Kata Pak pada itu udah ambigu, Prof. Maksudnya sudah anu Dalam optimalisasi pendep- pembelajaran interaktif, ini maksudnya dibuang wae gitu. nggih napa? Coba coba aja. Penerapan deep learning dalam optimalisasi pembelajaran interaktif. Kitab kuning dengan media digital. Ini Gitu. juga masuk, Prof. Nggih. Oke. Artinya tidak kalau interaktifnya dihilangkan kan Ya siap. mengurangi cita-cita. Artinya mengurangi mimpi ya. Nanti tidak sesuai dengan impian gitu. Bahaya. Oke. Dengan media digital studi pada PP Darun Najah Semarang. Ini besar nggak ini? Oh, ini Tazaka toh. Wingi Mm-mm. di Mas apa? Kepala Kemenak itu kemarin di Tazaka itu terkait bakat produktif. Kepala Kemenak Kendal atau mana, Prof? Pak Makros. Mas untuk wakaf produktif, Mas. Sing saiki kepala Kemenak Banjar. Itu Pak Maharus anu wingi Kalau pekalongan. Pak Makros kemarin ya lulusan Iya, UIN RMS juga. iya mahasiswa saya. Itu dua gelombang angkatan para kepala Kemenak ada 20-an. Oke, oke, ini studi kasus umpama ini kan mungkin tidak hanya di
Darun Najah sama Tazaka tuh yang terjadi kitab kuning dengan media digital. Tidak hanya sendiri maksud saya. Nek sendiri Oke. terus studi kasus. Nek liyane Hmm. ngono ya rasa kok judul studi kasus ngono lho ben relatif kita Oh, longgar. ngoten. Iya, Nggih. ini maksudku. Berarti Ang- berarti diambil berapa, Prof? Ini kan maksudnya kalau diambil ini tiga maksudku dari ini. Semarang, Kendal, Batang itu mungkin lebih luas gitu. Maksud maksud saya seperti itu. Maksud maksud saya nah gini, studinya dilangan dengan media Oh pada gitu. Nggih. PP Darun Najah Semarang, PP Darul Amanah Kendal, dan PP Tazaka Batang. Tiga Oh, nggih. lokasi. Nggih. Ora apa-apa, wis ngene masuk rong. Sampun, Prof. Oke. PP. PP Nengko aja disingkat. Judul nggak boleh anak singkatan ya sebelum ini. Oh gitu. Pada Ini pondok pondok pesantren. pesantren ini, tapi PP jangan diulang-ulang. Hmm. Jadi ini kok pada pondok pesantren Darul Jannah, Itu pocok, Darul Prof. Jannah, Darul Amanah, dan Ngetiknya pocok, Prof. eh Bukan pondok. Niku pada pocok. apa iya Nah, niku. dipocok. Pada pondok pesantren ini masuk rong. Pada pondok pesantren sama aja. Sesuai cita-cita rong. Nggih, Prof. Masuk Masuk, ya. Prof. Nah, Nggih. tugas kan? Lebih lugas nggih. Terus. Nah, oke, sekarang bagaimana konsep deep learning? Pertanyaan saya. Ini konsep deep learning itu secara teoritis atau secara kebijakan yang dari pemerintah atau konsep yang diterima oleh pesantren? Pertanyaannya. Nanti datanya adalah tentang deep learning secara teoritis atau secara kebijakan atau tentang deep learning yang ada di pesantren. Pastinya deep learning yang ada di pesantren, Prof. Karena kalau dari pemerintah kan acuannya di sekolah dan kaitannya dengan kurmer itu. Ngerti apa? Tidak tahu. Ini saya hanya pertanyaan aja. Artinya nanti itu posisi itu akan menentukan arah kemana dan di mana datanya. Lihat ya. Iya. Nek teori aja ditekok kayak gini itu sudah ada, nggak usah diteliti maksudnya kan gitu. Karena teori itu nanti masuk di bab 2. Barangnya sudah ada. Konsep deep learning. Atau yang sampean maksud adalah model pelaksanaan deep learning atau strategi. Iya. Nek konsep saya kira sama Mungkin deep learning mereka ngambil konsepnya sama secara konsep itu teoritis toh, pendekatan toh. iya pendekatan. Lah piye? Artinya gambaran saya kan gini, Bro. Bagaimana pembelajaran mendalam di pesantren itu menggunakan konsep deep learning itu. Apa lah kuwi apa anu di di rumusan masalah 3. Nek bagaimana penerapan? Kalau misal diganti model, Bro, Ya ora apa-apa, bagaimana aku mau? manut wae. Enggak apa-apa. Jadi sana punya model seperti apa tiap ini dalam deep learningnya toh? Iya, Model pelaksanaan ya. pelaksanaan, Bro. Engko nomor karo nomor telu Kalau piye? implikasi Nek nomor telu iki penerapannya ya modeling kok.